Halo teman-teman, what's up gengs? Selamat datang di channel Nyimax Film. Kali ini cerita yang saya rangkum genrenya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Film pada kali ini bergenre fiksi ilmiah. Kalau saya pribadi karena emang suka nonton film, saya juga suka dengan film bergenre seperti ini ya. Semacam kerajaan-kerajaan gitu saya juga suka. Film ini berjudul The Chronicles of Riddick. Dirilis pada tahun 2004 silam dan dibintangi oleh abang saya sendiri yaitu Vin Diesel. Nggak tahu kenapa ya, Vin Diesel walaupun memerankan film dengan genre kerajaan seperti ini tetap cocok gitu menurut saya ya. Cocok-cocok aja gitu kalau dia yang memerankan. Film ini berkisah tentang seorang pemimpin di sebuah kerajaan bernama Underverse yang kejam, yaitu bernama Lord Marshall, yang ingin menjadikan semua umat manusia di planet menjadi budak. Jika menolak, ia tak segan akan membunuhnya. Dan hanya Lord Marshall yang pernah melakukan perjalanan ke gerbang Underverse yang membuat Lord Marshall menjadi makhluk yang sangat kuat, di mana dia mempunyai roh yang bisa bergerak lebih cepat dari roh aslinya. Seorang wanita tua bernama Aerion, utusan dari ras elemental, meramalkan bahwa suatu saat yang akan membunuh dan menggantikan tahta Lord Marshall adalah seorang yang berasal dari keturunan Furian, di mana seluruh ras Furian ini dahulu kala telah dimusnahkan oleh Lord Marshall. Namun ada satu dari keturunan Furian yang sangat kuat dan berbeda. Orang itu adalah Riddick. Dan film pun dimulai. Film diawali ketika Riddick sedang terdampar di sebuah planet asing yang beku. Seorang pemburu bayaran ingin menangkap Riddick. Dia akan diberi imbalan besar oleh sebuah perusahaan swasta dari Hellion Prime. Yang setelah itu nantinya Riddick akan dibawa ke sebuah penjara yang berada di sebuah planet di Krematoria, di mana di penjara tersebut ada hewan berupa macan namun seperti monster yang sangat ganas. Riddick. Tapi rupanya mustahil jika pemburu bayaran itu berhasil menangkap Riddick dengan mudah. You made 3 mistakes. Crew for me, fucking insulting. What's your bounty on my head? One planet! Hellion Prime. Setelah itu Riddick pun langsung menuju planet Hellion Prime untuk menemui orang yang telah memberitahu keberadaannya. Orang itu adalah seorang muslim bernama Imam. Ketika Imam hendak ingin masuk rumah, di dalam sudah ada Riddick yang menunggunya sambil mencukur rambut. Riddick agak kesal karena Imam memberitahu keberadaan Riddick, yang dimana hanya dia yang tahu keberadaan Riddick, karena Riddick ini selalu dikejar-kejar oleh pemburu bayaran. That planet. The kid, Jack. I told one man I show trust to one. Imam mengatakan ia terpaksa mengatakannya demi mengirimmu ke planet ini, gitu tuturnya. Riddick pun bertanya, lalu siapa yang harus kubunuh untuk menghilangkan harga buruan di kepalaku? Pada malam harinya, Imam menceritakan tentang beberapa planet yang sudah hancur, dan berikutnya adalah planet mereka yang akan segera dihancurkan. And after that, my God, how do I save my family? Had to end sometime. Beberapa saat kemudian, sekelompok pasukan setempat datang karena mengira Riddick adalah seorang mata-mata. Imam menyuruh agar yang lain segera bersembunyi, dan ketika pasukan itu mendobrak pintu, Riddick pun membantai mereka semua dengan sangat santai. You're not afraid of the dark, are you? Kemudian Imam bercerita kepada Riddick bahwa wanita bernama Jack ini selama ini mencarinya, di mana wanita ini juga seorang petarung yang masa lalunya pernah bersama dengan Riddick. Namun ternyata Jack telah dimasukkan ke penjara Krematoria yang diceritakan di awal film tadi, di mana nanti Riddick pun akan menyusulnya. Defiant to the end. Beberapa saat setelah itu, tibalah pasukan Underverse turun ke planet Hellion. Pasukan tempur Hellion sempat menyerang, namun percuma karena Underverse sangat kuat dan prajurit mereka bisa dibilang seperti robot. Akhirnya penghuni Hellion segera dilumpuhkan.
Riddick mengajak Imam untuk mengikutinya agar aman. Namun Imam berkata ia harus menjemput keluarganya dan membawa ke seberang sungai. Setelah dijemput, keluarga mereka sempat bersembunyi di balik tembok. Namun karena situasi semakin buruk, terpaksa Imam harus berkorban untuk melindungi keluarganya. Padahal tidak lama setelah itu Riddick telah datang. Di sisi lain, Lord Marshall dan Necromancer menghampiri semua manusia yang sudah dilumpuhkan. Salah satu anak buah Lord Marshall yaitu Furyfire menyuruh semua manusia untuk menyembah Lord Marshall dan menjadi Necromancer atau prajurit yang nantinya mereka akan dibawa ke kerajaan Underverse. Semua orang nampak tidak setuju. Mereka merasa keyakinan mereka sudah berbeda. Dan ketika ada salah satu orang yang memberanikan diri, ia langsung diambil jiwanya oleh Lord Marshall. Dan seketika semua orang menjadi takut. Tak ada pilihan lain selain pasrah dan berlutut. Namun ternyata di situ ada Riddick yang masih berdiri dengan gagah. Seketika Fako menyuruh Riddick untuk berlutut. Namun Riddick mengatakan bahwa ia tak pernah berlutut pada manusia manapun. Ia malah menantang salah satu prajurit Lord Marshall. Dan dengan mudahnya prajurit tersebut pun dibunuh oleh Riddick. Saat Riddick akan pergi, Lord Marshall menghentikannya. Stop him! Karena Riddick berbeda dari yang lain. What do you think of this blade? I think it's a half gram heavy on the back end. Karena Lord Marshall penasaran, ia menyuruh anak buahnya membawa Riddick ke depan Quasi-Dead, di mana itu adalah semacam tempat atau alat untuk mengetahui asal-usul seseorang. Take him before the Quasi-Deads. The more you resist them, the greater the damage will be. Dan terbongkarlah tentang asal-usul Riddick yang seorang Furian. Riddick! Now we find thoughts. The Riddick. Regress. Furians. Furians. We find energy. We find Furian energy. Thus. He's Furian. Furian survivor. Kill the Furian. Kill the Riddick. Lord Marshall menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Riddick. Namun Riddick dengan mudah membunuh mereka semua dan keluar dari tempat itu. Ia dikejar oleh prajurit menggunakan pesawat. Namun pesawat itu ditembaki oleh Tooms, yaitu pemburu bayaran yang kala itu ingin menangkap Riddick. Riddick pun pasrah karena ini memang rencananya untuk pergi ke penjara krematoria. Let me guess. A 5-man. Questions? Yeah. What took you so long? Let's go, big boy. Beralih ke Lord Marshall yang menyuruh Fako agar segera mencari Riddick dan menghabisinya. Don't question it, Paco. Take it on faith. Di sisi lain, Dem, kekasih Fako ini sangat berambisi agar Fako menduduki tahta Lord Marshall. Namun Fako masih bimbang dan tidak tahu harus melakukan apa. Mereka keluar dan melihat Lord Marshall yang bertanya kepada Irion tentang Riddick. Lalu, Dem berbisik kepada Fako agar segera mencari dan membunuh Riddick. Sementara itu, ia akan mencari tahu mengapa Lord Marshall begitu terancam olehnya. Why the Lord Marshal is so threatened by him. Tibalah pesawat Toom di planet krematoria. Lalu mereka pun membawa Riddick ke penjara. This is Riddick. Di sisi lain, Toom sedang bernegosiasi karena pembeli hanya akan membayar setengah dari harga awal. Toom tidak terima dan memberinya waktu 1 hari untuk bernegosiasi. I take the money, Tombs. I'll give it a day. Sedangkan Riddick melepaskan borgolnya dengan sangat gagah.
Dan bertemulah Riddick dengan Jack yang sekarang sudah berganti nama menjadi Kira. Beralih ke Irian yang dibawa ke kediaman Dem. Dem memanfaatkan Irian dengan sedikit mengancam agar mendapatkan informasi tentang Riddick. Irian mengatakan tentang sebuah ramalan 30 tahun yang lalu, di mana akan lahir seorang anak laki-laki di planet Furia yang suatu hari akan menjadi kancuran Lord Marshall. Anak itu adalah Riddick. More than 30 years old, told a child will be born on the planet Furia. Setelah itu, Dem segera menceritakan kepada Vako bahwa penyebab Lord Marshall merasa terancam dalam hidupnya adalah seorang anak di ramalan 30 tahun silam tersebut. Dan ternyata Fury Fire mendengar pembicaraan mereka berdua. Kembali ke penjara krematorium, di mana sesekali mereka akan memberi makan hewan buas yang mengerikan itu dengan membiarkannya keluar dari kandang. Dengan begitu nanti dia akan memakan para tahanan. Dan ketika itu semua tahanan berlarian untuk melindungi diri masing-masing. Anehnya, ketika salah satu hewan buas itu mendekati Riddick dan bertatapan, seketika hewan itu menjadi jinak, layaknya sedang bertemu dengan majikannya. Suatu ketika Kira ingin dipersekusi oleh para penjaga yang sakne. Beruntung datanglah Riddick yang membantunya. I don't think she likes being touched. I'd take my wounded and go. While you still What happens there when we don't just kill you with my teacup. Setelah itu, Riddick sedikit berbincang dengan Kira. They slaved me out, Riddick. Do you know what that could do when you're 12 I years told old? you to stay in. You do not listen! I've years under frozen heat just to keep him away from you. And you go and sign up with the same fake bat. Keesokan harinya, salah satu tahanan bertanya kepada Riddick, "Siapa kau sebenarnya?" Who the hell are you? Riddick hanya menjawab, "Ikuti langkahku jika ingin keluar dari penjara ini," sambil meninggalkannya. Kira yang berada di atas mengatakan kalau Riddick bukan orang biasa. He ain't nobody. Di sisi lain, Tooms sedang berdebat karena kepala penjara melihat sebuah gambar pesawat dan mencurigai ada orang ketiga yang mengikuti. Lalu kedua belah pihak pun bertempur saat itu juga. Beberapa anak buah Tooms tewas dan Tooms loncat ke bawah menggunakan tali. Seketika Riddick yang melihat langsung meloncat ke arah Tooms. Could have taken the money, Toombs. Lalu Riddick ke atas untuk melihat situasi, di mana semua kepala penjara sudah kabur menuju hangar. They figured out the Necros are coming for me. Was to clean the bank, ghost the mercs, break wide. They'll take the one ship. Ketika Tooms ingin menaiki permukaan, sayangnya ia malah dikurung oleh Riddick bersama dengan hewan-hewan buas. Lanjut, di sini medan yang akan mereka lewati menuju hangar tidaklah mudah. Riddick berkata, hanya ada satu kecepatan, yaitu kecepatanku. Jika kalian tidak bisa mengikutiku, lebih baik kalian tinggal. Karena jika terkena cahaya, kalian akan mati. Namun mereka tetap nekat mengikuti Riddick. There's gonna be one speed, mine. Can't keep up, don't step up, you'll just die. Sedangkan kepala penjara dan penjaga yang kabur, mereka melewati jalur bawah tanah yang aman untuk menuju hangar. Mereka menaiki tangga bawah tanah untuk sampai ke permukaan dan melihat Riddick bersama yang lainnya sedang menuju hangar. Matahari pun mulai terlihat, menandakan bahwa waktu sudah sangat sedikit untuk menuju hangar. Riddick! Riddick! Riddick!
Lagi-lagi penjaga mengintai Riddick dari permukaan dan akan menembakinya. Ketika sedang mencari keberadaan Riddick, For you. Where did the big guy go? ya, Riddick lebih cepat dari yang dibayangkan dan terjadilah baku tembak. Namun penjaga kembali masuk dan Riddick melanjutkan perjalanannya. Keep moving! Dan ketika sampai di sebuah tebing, matahari mulai sedikit muncul yang akan menghanguskan segalanya. Namun Kira masih tetap terlihat di bawah Riddick. Kira? What? Get that ass moving! One spade. Riddick pun memberanikan diri untuk melompat dengan menggunakan tali dan menarik Kira ke atas tebing. Setelah sampai di sana, sudah ada Vako dan Necromancer yang tidak lain hanya untuk membunuh Riddick. Ketika keberadaan Riddick terdeteksi oleh robot, Necromancer menghampirinya. Namun Necromancer lebih dulu bertemu dengan kepala penjara dan pertempuran pun terjadi. Come on! Riddick dan lainnya pun mulai ikut menyerang para Necromancer. Singkat cerita, Riddick tertembak oleh Vako dan sedikit kehilangan tenaga. Dan ketika Riddick ingin dibunuh oleh Vako dan anak buahnya, ia seperti didatangi sosok wanita di alam bawah sadarnya, yaitu wanita Furian yang memberinya kekuatan yang sangat menakjubkan sampai membuat Vako dan anak buahnya terpental. Namun setelah itu Riddick tak sadarkan diri yang membuat Kira benar-benar bingung. Di sisi lain, Kira tak ingin meninggalkan Riddick, namun ia juga tidak bisa hidup jika tidak ikut menyelinap ke dalam pesawat Vako. Setelah itu, Fury Fire lah yang menyelamatkan Riddick dari sinar matahari. Dan setelah bangun, Riddick tersadar bahwa Kira telah ikut ke dalam pesawat menuju Underverse. Ketika Riddick menanyakan kepada Fury Fire kemana mereka akan membawa Kira, Fury Fire menunjukkan tanda yang sama dengan Riddick di bagian dadanya. Ternyata ia adalah bangsa Furian juga, sama seperti Riddick. Namun karena ia merasa bersalah selama ini kepada bangsanya sendiri, ia berjalan keluar agar matahari langsung membakarnya menjadi abu. But the Furion in me hopes you won't listen. I've dreamed of it. Setelah itu, Riddick bergegas menuju Hellion untuk membalas dendam dan menjemput Kira. Beralih ke Vako yang diberi penghargaan oleh Lord Marshall karena telah berhasil membunuh Riddick. Namun Vako sendiri sebenarnya ragu kalau Riddick telah benar-benar mati. Namun Dem kekasihnya terus meyakinkan karena balik lagi, Dem sangat berambisi agar Vako segera menduduki tahta Lord Marshall. Tell me the Furion is gone and I can close this campaign without... Terlihat Lord Marshall yang bertanya kepada Aerion. Ia benar-benar ingin memastikan apakah Riddick benar-benar mati. Aerion sebenarnya tahu, namun dia hanya menjawab sekedarnya saja dengan mengatakan, kau akan segera mencapai Underverse. You will reach the Underverse. Setelah itu, Lord Marshall langsung menyuruh anak buahnya untuk menerbangkan armadanya. Namun terlihat Dem yang merasakan ada sesuatu yang janggal terhadap salah satu Necromancer. Karena sekilas terlihat matanya seperti Riddick dan Dem benar-benar yakin bahwa Riddick masih hidup. Ia pun segera memberitahukan kepada Vako. Di sini mereka berdua takut jika Lord Marshall mengetahui nasib mereka akan sangat buruk. Namun, Dem punya rencana untuk memberi kesempatan kepada Riddick melukai Lord Marshall terlebih dahulu, agar nantinya Vako dengan mudah membunuh Lord Marshall dan menjadi raja selanjutnya. I say give Riddick his chance. At least wound the Lord Marshal. And that. Tibalah semua armada mulai terbang meninggalkan planet Helium Prime. Dan tiba-tiba salah satu Necromancer tewas diketahui oleh anak buah Lord Marshall.
Ketika diselidiki pada memori yang tersimpan, terlihat Riddick yang membunuhnya dan Vakko menyuruh semua agar menangkap Riddick hidup-hidup. Ternyata Riddick ada di balik pintu, tepat di belakang dua pengawal. Secara diam-diam ia sebenarnya mengincar Lord Marshall. Namun ia terhalang oleh dua pengawal ini. Secara sengaja, Riddick membunyikan pisaunya, lalu menusuk pengawal itu dan langsung menyerang Lord Marshall. Stay your weapons. He came for me. Namun Lord Marshall dapat menghindar karena kekuatan refleksnya yang sangat cepat. Diperlihatkan di sini, Kira sudah menjadi bagian dari Necromancer. Dan Lord Marshall juga menawarkan Riddick untuk menjadi bagian dari Necromancer. Setelah itu, Lord menyuruh Kira mendekati Riddick. Sepertinya Kira benar-benar sudah dicuci otaknya oleh Lord. Namun kalau dilihat dari matanya, sebenarnya ia masih memiliki kesadaran dan memihak kepada Riddick. With me, Kira? There's a moment when you can almost... It makes it sound perfect. Are you with me, Kira? Convert now, or Killed everything I know. Di sini Riddick pun sangat marah dan melempar pisau ke arah Lord Marshall sampai terluka, dan keduanya pun bertarung. Namun Riddick agak sedikit kesulitan membunuh Lord Marshall karena memang Lord ini mempunyai kekuatan di mana jiwanya dapat bergerak lebih cepat dari roh aslinya. Ketika jiwa Riddick akan ditarik, Lord Marshall sangat kesulitan karena kekuatan Furion yang ada pada Riddick sangat besar hingga membuatnya terpental. Ketika Riddick hampir ingin dibunuh, tiba-tiba Kira menusuk Lord dari belakang dan Lord memukul Kira hingga terpental dan tertusuk. Setelah keadaan Lord yang tak berdaya, itu adalah saat yang tepat bagi Vakko untuk membunuh Lord Marshall agar ia menjadi raja selanjutnya. Namun karena kekuatan jiwanya, Lord dapat menghindar dari Vakko. Namun Riddick tetaplah melihat bayangan jiwa Lord dan pada akhirnya Riddick yang membunuh Lord Marshall. Dan ramalan itu benar-benar terjadi. Riddicklah yang akan membunuh Lord Marshall. Namun naasnya, Kira benar-benar tak tertolong dan tewas saat itu juga. Sampai di sini, film pun berakhir. You keep what you kill. Oke John, jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Jujur saya udah beberapa kali nonton film ini sih. Bahkan di TV juga udah sering muncul. Cuma nggak bosen-bosen juga gitu loh. Gak tahu kenapa kalau saya pribadi emang seneng banget sih ngelihat Vin Diesel bermain sebagai pemeran Riddick ini. Apalagi buat orang-orang yang jiwanya sedikit barbar ya. Mungkin bakal seneng juga lihat film yang satu ini. Selain itu dengan postur badan sama suaranya Doi yang sangar banget, menurut saya sih jadi masuk banget sama cerita film ini gitu loh. Ya mungkin kalau kalian punya rekomendasi film yang bisa bikin saya jadi lebih barbar kayak si Riddick ini, langsung tinggal komentar aja di bawah John. Mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Saya juga belum bahagia sih. Tapi ya udah.